Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas unsur-unsur atau bagian-bagian daripada lingkaran. Pada lingkaran terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai nama tertentu. Unsur-unsur atau bagian-bagian lingkaran ini banyak digunakan dalam perhitungan matematika. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari titik pusat. Yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar, titik O disebut dengan titik pusat lingkaran karena titik O adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Diulangi sekali lagi bahwa titik O disebut dengan titik pusat lingkaran. Unsur yang berikutnya adalah jari-jari lingkaran. Yang dimaksud dengan jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Perhatikan pada gambar, titik A, titik B, dan titik C itu adalah titik yang berada pada lengkungan lingkaran. Kemudian titik O adalah titik pusat lingkaran, sehingga garis OB, OA, dan OC disebut dengan jari-jari lingkaran. Titik OB, OA, dan OC disebut dengan jari-jari lingkaran. Unsur berikutnya adalah diameter. Yang dimaksud dengan diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Perhatikan pada gambar, garis AB disebut dengan diameter lingkaran karena garis AB menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran yaitu titik A dan titik B melalui titik pusat yaitu titik O. Yang berikutnya, busur lingkaran. Yang dimaksud dengan busur lingkaran yaitu garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Perhatikan pada gambar, garis lengkung AC merupakan salah satu busur lingkaran. Garis lengkung AC merupakan salah satu busur lingkaran. Pada gambar terdapat busur yang lain selain AC, yaitu busur BC. Busur AB itu juga merupakan busur lingkaran. Yang berikutnya, tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Seulangi, yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Diperhatikan pada gambar, garis AC disebut dengan tali busur. Kalau kita perhatikan secara saksama bahwa garis AC tidak melalui titik pusat lingkaran. Sebab jika dua buah garis menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dan melalui titik O, itu disebut dengan diameter, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Jadi sekali lagi, pada gambar, garis AC disebut dengan tali busur.
Unsur berikutnya adalah tembereng. Tembereng yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang berwarna hijau. Daerah yang berwarna hijau itu dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Kesimpulannya, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Unsur lingkaran berikutnya adalah juring. Juring lingkaran yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur yang diapi oleh kedua jari-jari tersebut. Pada gambar, daerah yang berwarna biru disebut dengan juring karena dibatasi oleh dua jari-jari atau diapit oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Yang berikutnya, apotema. Apotema yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar, garis OE merupakan garis apotema pada lingkaran. Saya ulangi, garis OE merupakan garis apotema pada lingkaran. Itulah penjelasan bagian-bagian dari unsur-unsur lingkaran. Sebelum kita akhiri, kita akan ulangi kembali. Titik pusat lingkaran pada gambar ditunjukkan oleh titik O. Kemudian jari-jari pada gambar ditunjukkan oleh garis OB, OA, dan OC. Diameter pada gambar ditunjukkan oleh garis AB. Garis AB, sekali lagi saya ulangi, bahwa garis AB melalui titik pusat lingkaran. Ini untuk membedakan dengan tali busur. Yang berikutnya, busur lingkaran. Pada gambar ditunjukkan oleh garis lengkung AC, garis lengkung BC, dan garis lengkung AB. Tali busur adalah AC. Garis ini tidak melalui titik pusat lingkaran. Yang berikutnya tembereng. Tembereng pada gambar yaitu daerah yang berwarna hijau. Juring. Juring pada gambar adalah daerah yang berwarna biru. Kemudian apotema adalah garis OE. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang unsur-unsur atau bagian-bagian lingkaran. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang busur, ya, tali busur dari suatu lingkaran. Nah, kalau di video kali ini kita akan belajar tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, mungkin kita sudah tahu ya, kita mungkin beberapa juga sudah hafal nih rumus dari luas lingkaran dan juga keliling lingkaran ya. Kalau luas lingkaran itu adalah V dikali R kuadrat. Kalau keliling lingkaran itu bisa 2 dikali V dikali R atau V dikali D gitu ya. R adalah jari-jari, D adalah diameter. Nah, V-nya ini kita akan pakai 22/7 atau 3,14 ya. Pakainya kapan Kak? Nanti kita bisa lihat kalau misalnya angkanya tidak bisa dibagi 7, tidak bisa dibagi 22 ya, pasti kita pakainya 3,14 gitu ya. Atau biasanya angka yang 10, 20 kita bisa pakai 3,14. Atau bisa juga ya, ada beberapa guru di sekolah yang yaudah pi-nya nggak usah dihitung. Jadi nanti hasilnya dalam V ya, dalam pi boleh nih hasil dalam pi. Ya, ini yang penting ya.
untuk menyelesaikan soal-soal luas dan keliling lingkaran, ada beberapa tips yang bisa kakak bagikan. Yang pertama, setiap bagian area yang berupa lengkung atau lingkaran harus kita tahu nih jari-jarinya ya. Jadi kalau nanti kita ketemu setengah lingkaran, kita harus tahu nih berapa sih jari-jarinya. Dikasih tahu nggak gitu ya. Atau ketemu gambar nanti ada yang begini lagi. Nah, ini ada lingkaran lagi nih lengkungannya tapi berbeda dari yang besar, ini yang kecil. Berapa nih jari-jarinya? Itu kita harus tahu. Kalau kita tahu, pasti kita bisa cari semuanya ya. Nah, kalau ada gambar, nanti kita biasanya membagi beberapa bagian seperti biasa ya. Kalau kita punya gambar persegi sama misalnya segitiga, kita bisa hitung luas persegi dan luas segitiga. Sama nih di lingkaran juga, kita punya persegi, kita punya lingkaran. Nah, ini berarti ada luas persegi, ada luas lingkaran. Nah, kalau untuk soal-soal keliling, biasanya kakak memisahkan nih, oh ini ada yang garis lurus, ada yang garis melengkung. Jadi yang garis melengkung kakak anggap di sebagai lingkaran, yang lurus ya lurus aja, gitu. Belakangan dihitungnya. Nah, kemudian, nah ini yang penting banget nih, kita tulis secara rapi ya. Jadi apa sih yang kita cari? Misalkan keliling, sama dengan rumusnya apa sih? Sama dengan angkanya berapa sih? Sama dengan hasil apa gitu ya. Jadi kalau kita punya beberapa bangun, jangan dijadiin satu baris ya, kita pecah menjadi beberapa baris sehingga mempermudah dalam menghitung. Oke. Nah, kita langsung aja di contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang gampang ya. Jadi kita disuruh menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang pertama, jari-jarinya 3,5 cm. Oke, jadi untuk yang A, kita punya R nih, 3,5 cm. Kalau kita lihat 3,5 ini bisa dibagi 7 ya. 35 itu bisa dibagi 7. Berarti kalau kita mencari luasnya, nah, luas kan V dikalikan R kuadrat gitu ya. Kita jangan pakai 3,14. Kita pakainya 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 gitu ya. Dan jangan dikalikan baru bagi 7 ya. Kita coret-coret nih. Ini 0,5 gitu ya. Ini berarti 11 dikali 3,5. Nanti itu hasilnya kita dapat nih 38,5 karena di cm persegi gitu ya. Nah, untuk kelilingnya masih soal yang A, kakak pakai V dikali 2 dikali R ya. Nah, kita tahu jari-jari, tapi mau langsung diameter juga nggak apa-apa. V-nya ini kakak pakai 22/7, nah, dikali 2 dikali R-nya 3,5 lagi. Ini kalau kita coret dapat 0,5 lagi ya. Nanti dapat nih 22 cm. Nah, gimana dengan yang B? Nah, yang B ini mesti hati-hati ya. Kakak bilang tadi kita harus cek jari-jarinya. Nah, yang di soal B yang dikasih tahu itu bukan jari-jari ya. Yang dikasih itu adalah diameter. Nah, untuk soal yang B kita perlu hati-hati ya. Ini dikasih taunya diameter sama dengan 20 cm. Atau jari-jarinya berapa? Dibagi 2, jadi 10 cm ya. Kemudian kita mau hitung luas. Nah, luas itu adalah Pi dikali R kuadrat. Pi-nya karena 10, kita pakai berapa? Betul, kita pakainya 3,14 ya. Jangan pakai 22/7. Susah ngitungnya ya. Dikali 10, nanti dapat 314 cm persegi. Gimana nih dengan kelilingnya? Nah, sama ya, berarti kelilingnya kakak sekarang pakai langsung deh. Pi dikalikan D, karena kita tahu D-nya ya. Berarti 3,14 dikali 20 nih. Hasilnya itu adalah 62,8 cm. Ya, jadi ini soal yang gampang. Di tipe soal berikutnya, sekarang kita akan belajar gimana kalau dibalik nih soalnya ya. Soalnya dibalik nih, berapakah luas lingkaran yang kelilingnya sekian ya. Soal nomor 3, berapakah keliling lingkaran yang luasnya sekian. Jadi kita dikasih tahu keliling, ditanya luas. Atau dikasih tahu luas, ditanya keliling. Nah, jangan bingung kalau ketemu soal seperti ini. Sama seperti prinsip tadi yang nomor pertama, kita harus tahu yang namanya apa? Jari-jarinya. Nah, jari-jari ya. Jadi contoh nih, misalkan soal nomor 2. Kita mau cari luasnya. Luasnya adalah V dikalikan R kuadrat. Gitu ya. Kita belum tahu jari-jarinya. Pasti kita harus cari jari-jarinya. Cari dari mana nih jari-jarinya? Dari keterangan yang lain. Nah, kalau di sini kita punya keterangan keliling. Nah, kita punya di sini keterangan keliling ya. Keliling itu dibilang 17,6. Sekarang apa sih rumus keliling? Nah, rumus keliling itu, itu adalah Pi dikalikan D, diameter ya. Nah, kalau kita lihat angkanya,
17,6 biasanya sih pakai 20/7. Kalau belakangnya 5, belakangnya 0 ya, itu biasanya pakainya 3,14. Jadi kita coba aja nih. 17,6 2/7 dikali diameter ya. Berarti ini diameternya kalau kita kalikan ke sebelah sana ya, diameternya itu 22 kali diameter sama dengan 17,6 dikali 7. Maka kita bisa mendapatkan diameternya itu adalah 123,2. Nih, 22 kali diameter sama dengan ini. Maka diameternya bisa tinggal kita bagi ya. 123,2 dibagi 22 nih. Nanti hasilnya itu adalah 28,5. 28/5 ya. Atau ini hasilnya sebesar 5,6 cm. Nah, kalau sudah dapat, kita akan kembali ke yang ditanya nih tadi. L luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Tapi hati-hati, yang ditanya, yang kita perlukan tuh R kuadrat ya. Di sini kita punya D, maka kita tahu nih R-nya adalah 2,8. Nah, tinggal kita masukkan saja. Pi-nya kalau 2,8 pasti pakai 22/7 ya. Kali 2,8 dikali 2,8. Ini boleh kita coret. Nah, ini jadi 0,4 ya. Ini jadi 8,8 dikali 2,8 ya. Nanti ini hasilnya itu adalah 24,64 cm persegi. Oke, jadi gampang ya soal nomor 2. Nah, soal nomor 3 kita memiliki prinsip yang sama juga ya. Kita akan selesaikan dengan cara yang sama juga. Ditanya berapakah keliling lingkaran yang luasnya 706,5 cm persegi. Berapakah keliling lingkaran? Oke, kita tulis dulu nih. Yang ditanya adalah keliling. Keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Gitu ya. Kita belum tahu R-nya. Nah, pastinya kita akan mencari R-nya dari keterangan lain yang diketahui. Di sini kita mengetahui luas. Maka luas itu kan rumusnya V dikali R kuadrat ya. Luasnya di soal diketahui 706,5. Sama dengan Pi-nya berapa ya kira-kira ya? Ada 0,5-nya. Kakak curiganya pakai 3,14 dikali R kuadrat. Nah, ternyata ini kalau dibagi itu hasil bagus nih. 225 sama dengan R kuadrat. Sehingga kita dapat nih R-nya adalah 15 cm. Kalau sudah dapat R-nya, baru kita balik ke pertanyaan aslinya. Ya, R-nya kita butuh. 2 dikali 15 berarti pakai 3,14 dikali 15 ya. Maka ini 3,14 dikali 30. Nanti itu hasilnya adalah 94,2 cm. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa ya mengerjakan soal yang dibalik. Dikasih tahu kelilingnya, dikasih tahu ditanya luasnya. Dikasih tahu luas, ditanya kelilingnya. Nah, di soal berikutnya kakak akan mengajarkan beberapa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di soal nomor 4 ini dikatakan sebuah sepeda memiliki roda, ya, roda dengan jari-jari, maka kita punya R-nya 14 cm, gitu ya. Sepeda berjalan pada lintasan lurus, jadi dia nggak belok-belok. Rodanya berputar 50 kali. Ini kakak bilang N-nya sama dengan 50 kali, gitu ya. Berapa sih jarak yang ditempuh oleh sepeda? Nah, jadi gini ceritanya. Ceritanya ada seorang anak nih, anggaplah namanya Ijup gitu ya. Dia lagi naik sepeda, dia menggawa sepedanya, rodanya pasti berputar. Ya, rodanya pasti berputar. Satu kali putaran rodanya akan berjalan ya, satu kali putaran. Nah, satu kali putaran berapa sih jarak yang ditempuh oleh si roda nih gitu ya. Kalau 2 kali putaran berapa sih jarak yang ditempuh oleh roda gitu ya. Kalau 3 kali berapa gitu ya. Kalau sampai 50, nah ini berapa nih ya. Nah, tentunya kalau ketika roda berjalan yang bersentuhan dengan tanahnya atau jalannya adalah keliling dari lingkaran itu ya. Jadi kalau ketemu soal-soal seperti ini, yang harus kita cari itu adalah keliling. Keliling roda. Keliling ya, kakak tulisnya keling. Ini hitam kalau keling. Keliling roda. Nah, keliling rodanya itu rumusnya apa sih? Ya, rodanya nggak mungkin kotak ya, pasti lingkaran. Kelilingnya adalah 2 dikali Pi dikali R.
2 dikali, karena 14 sudah pasti kita pakai 22/7, dikalikan R-nya 14. Ini boleh dicoret jadi 2 ya. Berarti ini nanti keliling rodanya itu adalah 88 cm ya. Jadi si roda ini satu kali berputar, dia berputar sebanyak 88 cm. Sekarang berapa jauh ya Kak kira-kira dia berjalan atau ditempuh jaraknya? Berarti untuk jaraknya itu pasti jumlah putarannya atau N-nya gitu ya, dikali keliling roda. N-nya itu adalah 50 dikali kelilingnya adalah 88. Dapat nih hasilnya itu adalah 4.400 cm. Nah hati-hati biasanya di soal kalian kalau bentuknya PG ada nggak nih jawabannya cm ya? Mesti cari tahu kita. Jawaban cm benar nggak? Bisa saja pilihannya optionnya A 4400 meter. Nah ya kalau kita lihat hanya ininya saja, tidak kita lihat satuannya, kita terjebak ya. Jadi kalau ditanya dalam meter berarti tinggal bagi 100 ya. Berarti ini hanya 44 meter. Dikit ya kan berputar cuma 50 kali dan rodanya kecil 14 cm jari-jarinya. Nah sekarang kita coba kalau dibalik soalnya. Untuk menempuh jarak, jadi sekarang yang dikasih tahu adalah jarak ya. Jaraknya 0,55 km. Sebuah roda berputar 50 kali. Nah, 50 kali berarti N-nya nih. N-nya adalah 500. Wah, ini lebih banyak. Ya. Berapakah diameter? Nah, yang ditanya adalah diameter rodanya berapa sih? Gitu ya. Tadi kan berkaitan dengan keliling ya. Kalau kita ingat-ingat lagi di soal yang sebelumnya, kelilingnya itu adalah pi dikali dengan diameter, gitu ya. Tapi untuk mencari diameter ini kita butuh nilai kelilingnya. Nilai kelilingnya dapat dari mana nih? Nah, dapat dari sini nih. Ya, dapat dari sini. Tadi kita punya rumus jarak sama dengan N, banyaknya putaran dikali keliling roda, ya. Jaraknya, nah ini perlu hati-hati juga nih. Kita mau hasilnya dalam apa? Kilometer, sentimeter, atau meter gitu ya. Kalau kakak lebih suka, ini kakak jadiin sentimeter. Kenapa kak? Supaya hasilnya lebih bagus. Angkanya nggak koma. Ya, kalau misalkan ini pakainya 0,55, mesti dibagi 500. Nanti dapatnya 0,000. Aduh, susah ngitungnya ya. Jadi biarkan dalam sentimeter, berarti kita kali 100.000. Nah, berarti ini 55.000 gitu ya. Berarti ini 55.000 cm sama dengan N dikali keliling ya. N udah ada nih 500. Jadi dapat nih kalau ini kita coret. Nah, ini ya. Keliling roda itu adalah 110 cm. Nah, kalau kita masukkan di sini berarti 110 sama dengan pi-nya 110 kayaknya pakai 22/7 nih ya. 22 dibagi 7 dikali diameter. Jadi kalau kita coret jadi 5 ya. Sehingga kita dapat nih ternyata diameternya adalah 35 cm. Atau kalau ditanya jari-jarinya, hati-hati ya. Itu sebesar 17,5 cm. Nah, jadi kita sudah bisa nih untuk soal aplikasi tentang roda. Nah, untuk soal berikutnya, di sini aplikasi lagi. Jadi kita mempunyai sebuah meja berbentuk lingkaran akan dibuatkan taplak. Ya, jari-jari meja ini 42 cm. Jari-jari taplaknya 7 cm lebih kecil dibandingkan meja. Jadi kalau kita punya jari-jari meja itu sebesar 42 cm, berarti jari-jari si taplaknya ini dia bilang 7 cm lebih kecil. Berarti jari-jari meja dikurang 7. Atau nanti kita dapat nih 35 cm. Oke, kemudian jika harga 1 meter persegi kain, nah ini hati-hati ya. Harga 1 meter persegi kain yang digunakan untuk membuat taplak adalah 90.000. Berarti harga kain ini adalah 90.000 per meter persegi. Nah, berapa sih harga untuk membuat taplak? Tentunya nggak dihitung ongkos jahit nih. Biasanya kalau kita ke tukang jahit ada ongkos jahitnya. Nah, kalau di sini nggak, kita anggap bahan aja, ya. Nah,
Karena dia bermain meter persegi dan taplak itu menutupi luas suatu meja, maka tentunya harus kita cari apa yo? Keliling apa luas ya kira-kira ya? Betul, kita mau cari luasnya nih. Luas taplak. Gampang dong luas taplak. Tinggal pi dikalikan R kuadrat ya. Pi-nya kalau 35, tentunya kita pakai 22/7 dikali 35 dikali 35. Jadi kalau kita coret jadi 5. Nah ini 110 dikali 35. Ini adalah 3850 cm persegi. Nah ini penting nih. Harga taplak kita adalah meter persegi. Harga luas taplak kita cm persegi. Maka satuan harus disamakan. Nah kita mau samain yang mana ya? Gitu ya. Terserah nih kita mau samakan yang luasnya atau kita mau samakan yang kainnya, gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita menyamakan si luas menjadi meter persegi, maka ini harus dibagi berapa? Bukan 100 lagi nih, karena persegi, maka kita bagi 10.000. Ya, nanti ini dapatnya 0,385 ya, meter persegi. Sehingga kita bisa dapat nih harga taplak. Nah, ini tinggal dikaliin aja kan. Luas dikali harga kain. Berarti 0,385 dikali 90.000. Ini kalau kita coret jadi hilang, boleh 385 dikali 90. Nanti itu hasilnya adalah 34.650 ya. Jadi untuk membuat sebuah taplak dengan bahan kain yang harganya 90.000, harganya hanya ya kira-kira 35.000. Tambah kos jahit ya kira-kira 50.000 gitu ya. Nah, kita akan coba lagi satu soal yang terakhir. Ini adalah soal biasanya pohon ya. Jadi sebuah taman berbentuk lingkaran dengan luasnya 346,5 meter persegi. Di sekeliling taman itu akan ditanam pohon mangga jaraknya 3 meter. Berapa banyak sih pohon mangga yang dapat ditanam? Ini jelas banget nih. Di sekeliling taman. Ya pasti kita akan mencari yang namanya keliling taman ya. Keliling taman rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R. Tapi kok nggak ada R-nya ya kak ya? Pasti ada keterangannya gitu ya. Kalau nggak ada berarti gurunya soalnya kurang pas ya. Ada yang kurang. Nah kita lihat di sini kita punya luas. Rumus luas itu adalah pi dikalikan R kuadrat. Ini 346,5 ya, sama dengan pi-nya. Pi-nya di sini kita curiganya kan 3,14 ya. Boleh. Nanti kita coba ya. 3,14 dikalikan R kuadrat gitu ya. Nah, sekarang tinggal 346,5 dibagi 3,14. Kira-kira nyambung gak nih? Kalau kakak coba sih nggak bisa. Ya, kalau kakak coba nggak bisa ini. Ini tidak bisa. Berarti jangan pakai 3,14. Pakainya 22/7. 346,5 sama dengan 22/7 dikalikan R kuadrat. Nah ini kalau kita hitung, nah ternyata bisa nih. Ini kalau dicoret masih bisa ya. Nanti kita akan dapat, nah ini 346,5 dibagi 22/7 sama dengan R kuadrat gitu ya. 346,5 dikali 7/22. Nah ini kita hilangkan aja komanya. Nah ini dibagi dengan 10 gitu ya. Ini kalau dicoret bisa dibagi berapa sebentar ya. Bisa dibagi 11 dengan hasil 315. Nah ini kalau dicoret hasilnya itu adalah 2 ya. 10-nya boleh dicoret sama ini. Ini jadi 2. Nah ini 315 dibagi dengan 5. Hasilnya 63 ya. Nanti ini R kuadrat. Nah ini berarti 63/4 dikali 7 sama dengan R kuadrat. Angkat teruskan di sini ya. Berarti ini 63 dikalikan 7 itu 9 dikali 7 dikali 7 dibagi 4 sama dengan R kuadrat. Ini 9 kuadrat dikali 7 kuadrat per 2 kuadrat ya. Sama dengan R kuadrat. Nah ini jelas banget nih. Berarti R-nya itu adalah, ini 3 kuadrat ya. 3 dikali 7 dibagi 2.
Berarti ini 21 dibagi 2 atau R-nya 10,5 ya. 21 per 2 ya, nggak apa-apa. Nih kalau kita hitung di sini, nah ini berarti R-nya sekarang kita balik ke soal aslinya. 2 dikali 22 per 7 dikali R-nya 21 per 2 ya. Boleh kita coret jadi 3. Nah ini boleh dicoret. Nah, dapat 66 meter. Nah kalau banyak pohon gampang nih. Kalau keliling, ya kalau keliling ini kalau banyak pohon gampang. Tinggal keliling dibagi jarak. Ya, kelilingnya adalah 66 dibagi jaraknya adalah 3, maka kita butuh 22 pohon. Ya. Nah kira-kira seperti itu soal-soal untuk luas dan keliling lingkaran untuk yang masih soal-soal mudah ya. Selamat belajar.